Siap perluas serangan ke TNI perdamaian di Gaza, Netanyahu panggil ribuan tentara cadangan. אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל. בדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו. אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תהיה הנאה של האוכלוסייה כדי להגן עליה. Dalam langkah yang mengejutkan dunia, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi mengumumkan pengerahan lebih dari 25.000 tentara cadangan untuk persiapan ofensif militer besar-besaran di jalur Gaza. Namun yang paling mencengangkan adalah pernyataan Netanyahu bahwa pasukan perdamaian asal Indonesia yang ditempatkan di wilayah selatan Gaza akan dianggap sebagai entitas militer bermusuhan jika terus menghalangi operasi Israel. Langkah ini datang hanya beberapa hari setelah pasukan elit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian internasional berhasil menggagalkan serangan bom tempel terhadap markas mereka di Khan Yunis. Serangan yang secara luas diyakini sebagai operasi gabungan intelijen IAS dan Mossad. Dalam insiden tersebut, 4 agen asing tewas, memicu ketegangan diplomatik yang semakin mendidih. Dalam pidato yang disiarkan langsung dari markas militer Kiryat, Netanyahu menyampaikan peringatan keras. Israel tidak akan diam jika wilayah operasi kami dihambat oleh kekuatan asing, meski mereka mengenakan seragam perdamaian. Kami akan menanggapi semua ancaman dengan tangan besi, termasuk unit dari negara-negara yang mencoba menanam pengaruh di tanah ini. Pernyataan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sinyal langsung kepada Indonesia, yang saat ini mengerahkan lebih dari 3.000 prajurit TNI, termasuk unit Kopassus dan Batalion Zeni, dalam misi kemanusiaan dan pengamanan sipil Gaza. Pasukan TNI telah menjadi tameng hidup bagi ribuan warga sipil Palestina yang berlindung di zona hijau di wilayah selatan dan tengah jalur Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam konferensi pers darurat di Jakarta menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menarik pasukannya meski mendapat ancaman langsung dari Tel Aviv. TNI hadir di Gaza bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Namun bila prajurit kami diserang, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami akan membela diri, membela kehormatan bangsa. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia yang membanjiri media sosial dengan tagar Syiram Bela TNI dan Indonesia bersama Palestina. Di tengah meningkatnya eskalasi, muncul laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Iran dan Rusia secara aktif membangun komunikasi tertutup dengan Indonesia. Sumber diplomatik di Ankara menyebut bahwa Iran telah menawarkan dukungan logistik dan rudal pertahanan untuk memperkuat posisi pasukan TNI di Gaza. Sementara itu, kapal perang Rusia terdeteksi memperpanjang keberadaannya di Mediterania Timur dalam misi pengamatan. Isyarat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan NATO dan Washington. AS menganggap keterlibatan Indonesia dalam zona konflik sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuasaan regional. Meskipun Indonesia secara tegas menolak keterlibatan dalam koalisi militer manapun. Di Gaza, Satuan Zeni TNI dilaporkan mulai memasang sistem ranjau pertahanan dan jebakan darurat di sekitar zona aman. Komandan Pasukan Tugas Perdamaian, Brigjen TNI Fauzan Mahendra, menyatakan bahwa mereka tengah mengubah zona perdamaian menjadi benteng pertahanan jika diperlukan. Kami tidak berniat menyerang, tapi jika dipaksa bertempur, maka Gaza akan menjadi medan yang membakar bagi siapapun yang menyerang. Komando Sektor TNI di Gaza, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Fauzan Mahendra, telah mengeluarkan perintah status siaga perang kode hitam, kode tertinggi dalam protokol darurat militer Indonesia di luar negeri. Semua pasukan, termasuk unit Kopassus, Marinir, dan pasukan Zeni Tempur, kini berada dalam mode pertempuran penuh. Di lapangan, tim Zeni dan Rekayasa Medan mulai memasang ranjau darat anti-personel, membangun barikade beton, dan memperkuat zona hijau di Khan Yunis dan Deir al-Balah dengan sistem jebakan perang gerilya. Bahkan drone tempur milik TNI dilaporkan telah mulai berpatroli malam hari di sekitar perimeter. Kami bukan pencari konflik, tapi kami tidak akan mundur. Gaza akan menjadi kuburan bagi siapapun yang menyerang warga sipil dan prajurit kami, ujar Kolonel Infantri Bagus Wahyudi, Komandan Sektor Timur. Sumber dari komunitas intelijen internasional membocorkan bahwa serangan terhadap markas TNI sebelumnya didalangi oleh operasi gabungan CIA Mossad yang kecewa atas meningkatnya pengaruh Indonesia di Gaza. Operasi itu diberi nama Sandi Operation Sand Trap.
dan ditujukan untuk memprovokasi mundurnya pasukan Indonesia dari wilayah selatan Gaza. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Insiden itu menjadi titik balik yang memperkuat tekad Indonesia. CIA belum mengonfirmasi, tetapi seorang mantan perwira intelijen IAS menyebut kepada pers Jerman, ASI bermain api di Gaza. Mereka kira Indonesia bisa ditekan seperti negara kecil. Tapi mereka salah, ini TNI. Langkah Netanyahu memanggil tentara cadangan membuat Iran dan Rusia angkat bicara. Dalam konferensi media bersama di Teheran, Menteri Pertahanan Iran mengisyaratkan bahwa mereka siap membantu setiap negara sahabat yang menjaga Palestina dari penindasan. Beberapa analis pertahanan mendeteksi adanya pengiriman sistem rudal Thor M2 dan pansir S-1 Rusia ke Suriah, hanya sejengkal dari Gaza, serta peningkatan aktivitas kapal perang di Laut Mediterania Timur. Sumber tak resmi menyebut bahwa rudal-rudal pertahanan ini bisa dialihkan ke tangan pasukan Indonesia bila krisis meningkat. Pasukan IDF telah menggelar artileri berat di perbatasan selatan Gaza. Unit Panzer Merkava dan drone Elbit Hermes telah ditempatkan dalam formasi tempur di Rafah, sementara Angkatan Udara Israel memperluas zona larangan terbang hingga nyaris menyentuh wilayah yang dijaga TNI. Pakar militer dari Jerman memperkirakan bahwa Israel akan menyerang dalam 5-7 hari ke depan, dimulai dengan kampanye udara dan dilanjutkan dengan serangan darat cepat untuk merebut zona TNI. Namun perhitungan itu bisa menjadi bumerang. Sumber internal menyebut bahwa TNI telah memasang jebakan elektrik, ranjau kendali jarak jauh, dan sniper jarak ultra jauh di zona perbatasan. Jika Israel menyerang, mereka akan berjalan di ladang kematian yang tidak pernah mereka perkirakan. Sumber militer mengonfirmasi bahwa Presiden Indonesia telah mengaktifkan unit rahasia Widuri, wilayah dalam urgensi respon intelijen, pasukan elit gabungan TNI, BIN, dan cyber warfare. Unit ini dikabarkan memiliki kemampuan menyabot sistem elektronik drone Israel, serta menyusup ke komunikasi taktis musuh. Dalam waktu 12 jam sejak invasi dimulai, lebih dari 40 drone Israel hilang kontak atau tertembak jatuh. Di salah satu lokasi, bendera merah putih dan poster kecil bertuliskan "Salam dari Widuri" ditemukan di reruntuhan kendaraan elektronik IDF. Kini, langit Gaza gelap oleh awan hitam dan dentuman mortir. Lautan di selatan dipenuhi kapal Israel dan pesawat pengintai. Namun di bawah tanah, di rumah-rumah yang sudah ditempeli sandi khusus, TNI bersiap untuk serangan kedua. Kami tahu mereka akan datang lagi. Tapi ingatlah, kami bukan pasukan kolonial. Kami anak-anak Indonesia. Dan kami akan bertahan. Letkol Rizky Ardiansyah, Komandan Lapangan TNI di Khan Yunis.